Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Dwi Wani Sahida, mahasiswi dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan fungsi bangunan apartemen oleh saya sendiri dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Taufik Wibowo STMT. Baiklah, penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi apartemen. Menurut Oxford English Dictionary, definisi apartemen adalah beberapa ruangan yang merupakan tempat tinggal atau berbentuk flat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apartemen merupakan tempat tinggal yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat. Dan yang kedua, bangunan bertingkat yang terbagi dalam beberapa tempat tinggal. Dasar hukum apartemennya yaitu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985. Fungsi atau kegunaan apartemen yang memang seperti rumah susun, namun membuat berbeda adalah penghuninya, lokasi atau letak bangunan, dan kondisi fisiknya. Jenis-jenis apartemen ada banyak. Yang pertama ada apartemen sewa. Apartemen sewa merupakan apartemen yang menawarkan unit-unitnya untuk disewa. Sedangkan apartemen beli digunakan untuk jenis apartemen pembeli dapat memperoleh sertifikat unit atau strata. Karenanya sering disebut juga apartemen strata. Seperti halnya perumahan, lokasi dan pengembang menjadi suatu hal yang penting dalam membeli atau berinvestasi di hunian vertikal ini. Dan yang terakhir ada kondotel. Pembeli membeli unit apartemen kemudian dikelola oleh pengelola untuk disewakan seperti hotel. Baiklah, pada perancangan kali ini saya menggunakan jenis apartemen sewa. Karena apartemennya digunakan untuk menawarkan unit-unit untuk disewa kepada para masyarakat yang ingin tinggal di apartemen tersebut. Terus di sini ada penjelasan syarat bangunan apartemen. Yang pertama ada entrance apartemen atau pintu masuknya. Yang kedua ada ruang pengiriman barang. Dan yang ketiga ada aktivitas orang tua dan anak dilakukan di ruang keluarga. Yang keempat ada akses dari ruang tidur ke kamar mandi. Dan yang kelima ada akses dari dapur ke kamar mandi. Dan yang keenam servis dari dapur ke ruang makan. Prinsip desain apartemennya, akses pejalan kaki berbeda dengan akses kendaraan bermotor. Terus tempat pertemuan atau lobi merupakan center atau pusat dari fungsi lainnya maupun pusat pertemuan akses yang beragam. Terus ruang rekreasi dapat diakses dari unit apartemen dan melalui lobi. Di sini dapat lihat beberapa fasilitas apartemen, ada laundry, kolam renang, gym, sport center, ATM center, ballroom, spa dan sauna, cafe dan restoran, children play park dan lain sebagainya. Terus di sini ada beberapa studi banding yang saya gabungkan. Yang pertama ada studi kasus 1 dari Kota Ayuda Apartemen Alam Sutra. Di sini dapat lihat penjelasannya. Yang kedua ada Putri Mansion Apartemen. Yang ketiga ada apartemen Centraland Cengkareng. Dan studi kasus keempat ada apartemen Point 8. Dan yang kelima ada apartemen Victoria Residence. Di sini saya kumpulkan dan saya simpulkan kelebihan dan kekurangannya. Beberapa kelebihan apartemen dari kasus tersebut, yang pertama fasilitasnya banyak dan lengkap. Ada banyak pilihan pada tipe kamar. Terus ada area parkir yang banyak dan luas. Lokasi apartemen yang strategis. Beberapa kelebihan di sini akan saya terapkan pada perancangan apartemen saya nantinya. Sedangkan kekurangannya di sini saya menemukan satu kekurangan pada kasus 2, yaitu desain eksteriornya full dengan kaca sehingga tidak ramah lingkungan dan banyak memakan biaya. Tentunya ini tidak akan saya terapkan pada bangunan saya nantinya. Terus ini ada data lokasinya. Saya menggunakan lokasi di Jalan Jenderal Urip, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Lokasi tapaknya berada di pusat pelayanan Kota Pontianak dan cukup strategis untuk membangun fungsi bangunan berupa apartemen, karena merupakan kawasan pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan, serta mencakup kawasan pemukiman penduduk, kawasan pendidikan, olahraga, serta perkantoran. Jadi lokasinya itu tepat di tengah-tengah kota sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses
lokasi-lokasi yang diinginkan, seperti jika mau ke sekolah kan dekat nih dari lokasi di sini nih, dan tidak jauh dari pasar juga. Terus data existingnya di sini ada arah pergerakan anginnya dominan dari arah barat laut ke tenggara. Kebisingannya maksimal 76,1 desibel, rata-rata 58,1 desibel, dan minimal 35,2 desibel. Vegetasinya ada pohon pinang, pohon tanjung, semak pucuk merah, dan trotoar di depan site ukurannya dengan lebar 2,5 meter. Dan ini RT RW-nya. Didapatlah luas jumlah lantai terbangunnya itu 2.935,712 meter persegi. Dan GSB-nya dapatlah dari sumber daftar GSB dan RMJ dalam wilayah Kota Pontianak sebesar 18 meter. Ini ada analisa tapak vegetasi. Langsung saya simpulkan di sini kesimpulan analisa tapaknya. Yang pertama, vegetasi. Respon yang saya berikan yaitu mempertahankan vegetasi yang ada dan menambahkan vegetasi baru, dan area hijau berupa taman pada tapak sehingga terasa lebih sejuk dan asri. Terus yang kedua ada sirkulasi. Respon yang saya berikan untuk sirkulasi pejalan kaki diberikan vegetasi pada trotoar sehingga pejalan kaki tidak terkena panas sinar matahari secara langsung. Dan sirkulasi kendaraan saya menggunakan pola sirkulasi satu arah. Terus yang ketiga ada matahari. Orientasi bangunan akan diarahkan ke arah barat laut tenggara dan pemanfaatan vegetasi untuk mengurangi panas matahari pada tapak. Yang keempat ada angin. Respon yang saya berikan yaitu mengadakan vegetasi dengan ketinggian yang berbeda satu sama lain, diharapkan dapat mengatur pergerakan angin yang ada. Terus di sini yang kelima ada kebisingan. Respon yang diberikan yaitu menggunakan vegetasi yang daunnya pekat, menggunakan pagar masif dari batu alam pada tapak, serta memberi space yang dapat digunakan sebagai taman agar kebisingan dapat teredam tanpa menimbulkan kesan masif. Yang keenam ada drainase. Hal yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan parit sebagai jalur pembuangan air limbah dari bangunan yang akan disalurkan ke drainase kota. Terus yang ketujuh ada hujan. Respon yang diberikan yaitu menggunakan grass block di sekitar tapak, serta penanaman pohon dengan jenis akar tunggang karena mampu membantu peresapan air. Yang kedelapan ada utilitas. PDAM jaringannya mencakup jalan utama dan jalan lingkungan. Komunikasi di daerah tapak ini berupa tower, yakni jaringan telepon yang banyak tersebar di kawasan. Jaringan listrik di Jalan Jenderal Urip menggunakan tiang yang berada di sepanjang jalan. Dan air limbah serta drainase di kawasan ini dibuang melalui saluran tertutup pada setiap bagian jalan. Yang kesembilan ada bangunan penting. Sangat berperan dalam mendukung pembangunan apartemen untuk menambah fasilitas dan kebutuhan pengguna nantinya. Terus di sini yang 10 ada aromatik. Respon yang diberikan yaitu memberikan penutup pada selokan yang ada pada sekeliling tapak agar aroma tidak sedap yang tercium ke dalam tapak sedikit lebih berkurang. Yang ke-11 ada view. Respon yang diberikan yaitu memberi taman di area luar bangunan untuk menambah keindahan terhadap bangunan, sehingga pengunjung merasa senang berada di sana dengan memberi perpaduan antara tapak dan bangunan dengan desain taman yang modern. Ini ada analisa program ruangnya. Ini ada pengelompokan ruangnya, ada public, service, private, dan semi-private. Public ada parkir, department store, ATM center, restoran, ice atau soft drink, dan lain sebagainya. Dapat lihat di sini. Ini ada tabel besaran ruangnya. Rumusnya sudah saya berikan di sini. Dan sumber-sumbernya juga. Didapatlah persyaratan ruangnya. Dengan nama ruang di sini dapat dapat dilihat. Terus persyaratan ruangnya terdapat penghawaan, kebisingan, pencahayaan, kelembapan, aromatik, serta keamanan. Dapat dilihat di tabel. Ini diagram hubungan ruangnya antara ruangan yang erat dan kurang erat. Dan ini zoning makronya. Dapat dilihat peletakan zoning mikronya. Publik lebih diletakkan di depan karena bersifat
umum. Service diletakkan di tengah-tengah bangunan. Semi public diletakkan di tengah-tengah juga, dan private diletakkan di belakang. Kita masuk ke konsep, yaitu saya di sini menggunakan arsitektur postmodern sebagai konsep bentuk bangunan. Konsep bentuk mengacu pada penerapan teori arsitektur postmodern, namun pada prinsipnya tidak terlepas dari prinsip arsitektur modern, yaitu form follow function. Hal ini direalisasikan pada bentuk bangunan yang lebih dinamis dan tidak menonjolkan kekakuan. Terus selain postmodern, saya juga menggunakan konsep green arsitektur, yang merupakan sebuah kesadaran lingkungan arsitektur yang tidak hanya memasukkan aspek utama arsitektur, yaitu kuat, berfungsi, nyaman, rendah biaya, estetika, namun juga memasukkan aspek lingkungan dari sebuah green building, yaitu efisiensi energi. Jadi efisiensi energi ini saya memanfaatkan dengan mengurangi polusi udara di sekitar bangunan, dengan menanami tanaman di sekitar balkon pada setiap kamar di apartemen. Dapat lihat di sini gambarnya. Terus untuk penamaan apartemennya saya memberikan nama yaitu Green Angsana Apartemen. Di sini dapat diartikan sesuai dengan konsep sebelumnya yang menerapkan arsitektur hijau. Angsana merupakan tanaman yang ukurannya tidak terlalu besar, memiliki daun yang lebat, perawatannya mudah, serta penanamannya yang tidak sulit. Diharapkan dapat mengabarkan sifat apartemen yang asri, dapat melindungi para pengguna dari teriknya sinar matahari, serta dapat menyatu dengan alam. Terus di sini jelaskan bentuk dasar bangunan berupa persegi yang bersifat lebih fungsional. Pada fasad bangunan dilakukan pengurangan dari bentuk dasar dengan bentukan lengkung dan bentuk L untuk menghindari kemonotonan. Bentuk akhir masa bangunan membuat fasad bangunan terkesan lebih dinamis. Warna fasad bangunan menggunakan warna abu-abu yang terkesan lebih netral dan dapat menyatu dengan warna hijau pada tanaman, serta digunakan warna kuning yang terinspirasi dari pohon angsana yang memiliki bunga berbentuk awan berwarna kuning. Jadi Green Angsana Apartemen terinspirasi dari tanaman yang bernama angsana. Selanjutnya itu konsep rancangan Green Angsana Apartemen. Yang pertama yaitu form and mass building concept. Di sini dapat lihat massa bangunan yang lebih tinggi bertujuan memberikan efek bayangan pada massa bangunan yang lebih rendah. Dapat lihat bangunan yang lebih tinggi yang berbentuk L ini akan memberikan efek bayangan pada kolam renang dan gedung pertemuan di sini. Terus dijelaskan desain awal bentuk massa bangunan L-shape lebih efisien dalam menentukan letak massa bangunan sehingga bangunan lebih bersifat terbuka bagi masyarakat. Dapat dilihat pada setiap bukaan pada unit-unit kamar apartemen diletakkan tanaman dengan memaksimalkan penghijauan pada bangunan sebagai implementasi dari konsep green arsitektur diwujudkan pada taman-taman kecil di balkon dan green roof pada bangunan. Terus di sini pengaruh orientasi bangunan dalam mengurangi dampak sinar matahari pada bangunan. Sebelumnya tadi dijelaskan bangunan diorientasikan dari arah barat laut tenggara agar mengurangi dampak sinar matahari pada bangunan. Ini situasi pada lokasi apartemennya. Di samping kanan terdapat Matahari Mall, di samping kiri terdapat perumahan penduduk, dan depan merupakan pusat perbelanjaan seperti toko dan ruko. Ini side plan-nya. Dapat lihat sirkulasi kendaraan di sini menggunakan pola sirkulasi satu arah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Di sini dapat lihat tanda panahnya in, yaitu masuk, dan out, keluar. Di sini dapat lihat ram untuk masuk ke arah basement dan ram belakang ini untuk keluar dari basement. Dan di sebelah sini terdapat trotoar dengan terdapat pohon peneduh di sampingnya digunakan untuk sirkulasi pejalan kaki. Terus selanjutnya yaitu ada basement.
Di sini dapat dilihat tanda panah sebagai arah untuk pergerakan sirkulasi mobil dari masuk hingga keluar. Dapat lihat di sini. Di sini saya menggunakan pola parkir 90 derajat dan saling berhadapan. Karena disesuaikan dengan bentuk denahnya yang kotak dan meminimalisir dan memaksimalkan penggunaan parkir mobil sehingga dapat menampung kendaraan lebih banyak di dalam basement ini. Selanjutnya itu ada denah lantai dasar. Di sini terdapat ruang-ruangnya, ada food court, ada department store, terdapat minimarket, ada fasilitas fitness, play kit, salon, spa, musola, ATM center, lobby, cafe. Terus di sini juga terdapat area servis, yaitu ruang janitor dan toilet pria serta wanita. Di daerah sini merupakan daerah ruang-ruang pengelola apartemen seperti ruang marketing dan staff, ruang sekretaris, ruang administrasi, ada ruang manajer, ada ruang keamanan, ada ruang personalia, ruang rapat, dan yang terakhir ada gudang. Untuk tipe kamar apartemen yang saya gunakan ada 3. Yang pertama ada tipe 2 kamar tidur dan saya tandai dengan warna merah di sini. Selanjutnya itu ada tipe kamar studio untuk 1 orang, saya tandai dengan warna biru. Dan tipe 3 kamar tidur atau penthouse saya beri warna hijau. Dengan studio terdapat ruang-ruang seperti pantry, WC, dan balkon. Terus tipe kamar untuk 2 kamar tidur terdapat ruang-ruang seperti pantry, WC, ada ruang keluarga, ada kamar tidur utama, kamar tidur 2, dan balkon. Untuk tipe penthouse atau 3 kamar tidur terdapat ruang tamu, WC, pantry, ruang santai, balkon, kamar tidur 1 serta WC, kamar tidur 2, dan kamar tidur 3. Nah, di sini dapat dilihat tipe-tipe kamar yang digunakan pada lantai 1, yaitu tipe kamar studio dengan jumlah sebanyak 34 kamar. Terus di sini juga terdapat fasilitas kolam renang dan WC umum. Di sini juga terdapat toilet umum serta ruang bilas untuk para pengguna kolam renang setelah mandi. Di kolam renang juga saya sediakan fasilitas seperti shop drink dan food counter sambil menikmati area di kolam renang, berenang sambil menikmati rekreasi kolam renang ini. Pengunjung juga dapat menikmati minum-minuman yang telah disediakan serta makanan-makanan ringan. Jadi daerah sini juga dapat digunakan sebagai berjemur dan bersantai. Jadi tidak hanya stuck di kolam renangnya saja, pengunjung juga bisa menikmati makanan sambil jajan atau sambil berjemur di daerah sini. Terus selanjutnya itu ada denah lantai 2. Pada denah lantai 2 terdapat 2 tipe kamar, yaitu tipe studio dan tipe 2 kamar tidur. Pada lantai 2 jumlah tipe kamar studio yaitu ada 2 dan tipe 2 kamar tidur terdapat 16 kamar. Di sini juga terdapat ruang serbaguna sebagai rapat atau acara besar di apartemen, dan juga disediakan fasilitas berupa toilet umum baik pria maupun wanita, ada ruang servis yaitu ruang janitor, dan ada housekeeping sebagai bersih-bersih untuk tiap-tiap unit kamar di apartemen. Di sini juga terdapat taman, dan saya memaksimalkan di keliling ini tanaman-tanaman dengan menerapkan konsep green arsitektur. Selanjutnya itu ada denah lantai 3. Denah lantai 3 sama dengan denah sebelumnya, yaitu terdapat tipe kamar studio dan 2 kamar tidur.
dengan jumlah 2 kamar tidur, tipe 2 kamar tidur yaitu sebanyak 16 kamar dan tipe studio sebanyak 2 kamar. Terdapat fasilitas servis seperti laundry dan housekeeping, ruang janitor, serta toilet untuk para pengguna laundry dan housekeeping serta ruang janitor. Ini khusus untuk pengelola apartemennya. Dan yang terakhir, di sini di lantai 4 terdapat 3 tipe kamar tidur pada warna biru, yaitu tipe kamar studio. Warna merah terdapat dilambangkan sebagai tipe 2 kamar tidur, dan tipe penthouse dilambangkan dengan warna ungu. Jumlah kamar tidur tipe studio di sini terdapat 2 kamar. Tipe 2 kamar tidur terdapat satu ruangan, dan tipe penthouse di sini terdapat 9 kamar. Dan yang terakhir yaitu pada lantai atap di sini terdapat kafe dan green roof. Jadi pengunjung dapat menikmati makanan sambil melihat pemandangan di sekitar. Serta dapat menyatu dengan alam, karena di sini saya memaksimalkan tanaman di sekitar bangunan. Ini merupakan tampak depan dari bangunan yang saya rancang, dan ini tampak belakangnya. Ini tampak samping kiri, dan ini tampak samping kanannya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini merupakan potongan AA dari apartemen yang saya rancang. Di sini saya menggunakan balok anak dengan ukuran 25/50, balok induk sebesar 35/70, dan ketinggian lantainya dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada potongan BB sama seperti sebelumnya. Keterangannya dapat dilihat di sini dengan ketinggian lantai, ukuran balok, serta plat lantainya. Dan ini perspektif eksteriornya. Dapat dilihat di sini saya memaksimalkan tanaman di setiap bukaan pada unit-unit kamar. Jadi pengunjung dapat menyatu dengan alam. Penghuni apartemen juga dapat merasakan sejuknya tanaman yang ditanam di sekitar bangunan, sehingga dapat mengurangi polusi udara juga di sini. Di sekitar kolam renang juga saya berikan tanaman. Ini juga tampak perspektif selanjutnya. Saya memaksimalkan tanaman di bagian sini. Di daerah ini terdapat bukaan jendela kaca lengkung. Ini merupakan ruang food court, sehingga pengunjung dapat menikmati hidangan makanan sambil melihat view di luar. Jadi saya maksimalkan view di daerah sini. Jadi dengan bukaan jendela yang besar dan bentuk melengkung, saya menggunakan kisi-kisi agar panas sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Dan ini merupakan tampak interiornya, yaitu kamar tipe studio. Ruangnya seperti ini. Interiornya terdapat ruang staf dan karyawan di sini. Nah, dan ini merupakan food court yang tadi saya jelaskan. Saya memaksimalkan bukaan pada bagian food court agar pengunjung dapat menikmati view dari dalam keluar sambil menikmati sajian yang telah dihidangkan. Terus di sini kolam renang. Ini merupakan tampak dari kafe di lantai atap tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi pengunjung dapat menikmati nuansa kafe dengan pemandangan seperti kolam renang, serta tanaman di sekitar balkon di sini.
Dia dapat menyatu dengan alam. Dan ini merupakan tempat berjemur di sekitar kolam renang di sini. Dan ini merupakan tampak perspektif dari food counter yang terdapat di sekitar kolam renang. Dan ini maket yang telah saya buat, hasilnya seperti ini. Dapat lihat bentuk 3 dimensinya. Kurang lebih seperti ini. Dan ini merupakan area taman. Dan ini merupakan pola sirkulasi satu arah kendaraan. Daerah sini terdapat trotoar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.